Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Mari, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami saat ini bersama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami bukan hanya mengerti memahami firman-Mu, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Tuhan, di bawah tema hati permata kehidupan, saya mengajak kita membuka Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23 tertulis demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai 9 jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tahu batu permata merupakan hasil bumi yang sangat berharga, yang nilainya sangat tinggi. Dalam sebuah artikel pernah diberitakan, batu permata paling mahal di dunia itu nilainya bisa mencapai 397 miliar rupiah. Jadi Bapak Ibu, batu ini sangat bernilai, sangat berharga. Nah, kalau ditanya kenapa batu permata begitu bernilai, begitu berharga, paling tidak saya menemukan ada 2 alasan. Yang pertama, karena batu permata hanya bisa dihasilkan melalui proses alamiah. Batu permata tidak bisa dihasilkan melalui proses produksi pabrik atau produksi mesin. Batu permata hanya bisa dihasilkan melalui proses alamiah yang berlangsung bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun, tetapi proses alamiah yang berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Karena itu ini membawa pada alasan yang kedua, tidak di semua tempat kita bisa menemukan batu permata. Artinya jumlah batu permata sangat terbatas. Dan karena begitu terbatas, maka nilainya pun meningkat dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, batu permata adalah batu yang sangat berharga. Karena itu kita menjaganya sebaik mungkin. Dan selain berharga, batu permata pun juga dikenal sebagai batu yang sangat keras. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini dan juga membaca merenungkan Amsal 4 ayat yang ke-23, saya berpikir seperti ini. Kalau batu permata itu sangat berharga, tidak ternilai dan kita menjaganya sebaik mungkin, kalau kita memilikinya, maka kita pun harusnya menjaga hati lebih baik daripada kita menjaga batu permata. Kita harus menjaga hati dengan sebaik mungkin. Lebih baik dibandingkan menjaga batu permata. Kenapa? Karena ketika penulis Amsal berkata, jagalah hatimu, kata hati di situ menunjuk kepada hati secara kiasan, bukan sekedar sebagai organ tubuh. Bapak Ibu, sebagai organ tubuh, hati merupakan salah satu organ yang memberi pengaruh yang besar bagi organ tubuh yang lain. Kalau hatinya terganggu, maka organ tubuh lain pun akan terganggu fungsinya. Nah, kalau secara harafiah hati punya dampak yang begitu besar untuk organ tubuh yang lain, maka secara kiasan hati juga punya dampak yang lebih besar.
Karena disadari atau tidak, apa yang ada di dalam hati kita itu akan mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil, mempengaruhi setiap pilihan yang kita buat, mempengaruhi setiap perkataan dan perbuatan kita, mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu tidak heran kalau Tuhan Yesus pernah berkata, apa yang ada di dalam hatimu itu yang menajiskan. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan muncul dalam perkataan, dalam tindakan, dalam seluruh kehidupanmu. Apa yang ada di dalam hatimu itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitarmu. Karena tidak salah kalau penulis Amsal mengingatkan kita agar kita menjaga hati kita sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya dari hati terpancar kehidupan, dari hati kita terpancar kebaikan, dari hati kita terpancar sukacita, damai sejahtera, dan itu mewujud dalam perkataan, perbuatan, mempengaruhi setiap keputusan dan pilihan yang kita ambil, sehingga pada akhirnya orang-orang yang melihat kehidupan kita, mereka hanya melihat kebaikan dan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak, selain menjaga hati dengan baik agar terpancar kehidupan, maka kita pun harus mengeraskan hati kita. Tentunya Bapak Ibu ini bukan dalam pengertian negatif ya, seperti Firaun pada masa orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tentu bukan itu. Tapi kita harus mengeraskan hati kita dalam pengertian yang positif, yakni meneguhkan iman kita. Agar di tengah tantangan kesulitan kita tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak berpaling dari Tuhan, tetapi justru kita semakin dekat melekat kepada Tuhan. Kita juga harus mengeraskan hati kita dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga ketika nilai-nilai dunia mencoba menarik kita dari hadapan Tuhan, kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan sehingga perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan nilai-nilai firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita dengan baik, sekaligus juga mengeraskan hati kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, tentunya hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Paulus pun di dalam Roma pasal 7 pernah berkata, bahwa aku ingin melakukan apa yang benar, tetapi yang ada di dalam hatiku justru mendorong aku untuk melakukan yang tidak benar. Aku ingin melakukan firman Tuhan, tetapi justru yang ada di dalam hatiku menarik aku untuk jauh dari nilai-nilai firman Tuhan. Menjaga hati bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita ingin memiliki hati yang murni, hati yang benar, hati yang tidak ternilai, hati yang memuliakan nama Tuhan, maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memohon kepada Tuhan untuk memurnikan hati kita. Karena di dunia ini hanya Tuhan yang bisa memurnikan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa membersihkan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk punya hati yang tulus di hadapannya. Dan Dia sudah menebus hidup kita, bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk membersihkan hati kita dari dosa. Nah yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah Tuhan membersihkan hati kita, maka kita pun harus mengisi hati kita dengan kebaikan. Mengisi hati kita dengan kebenaran, dengan merenungkan firman Tuhan. Supaya nilai-nilai kebenaran itu ada di dalam hati kita. Sebagai sebuah analogi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya sebuah botol yang bagian dalamnya penuh dengan busa sabun, apa yang kita lakukan untuk membersihkan busa sabun itu? Tentu cara yang paling efektif adalah dengan memasukkan air yang bersih ke dalam botol itu sampai akhirnya busa sabun itu keluar dan bagian dalam botol itu menjadi bersih dari busa sabun. Seandainya hati kita dianalogikan seperti botol itu,
hati kita penuh dengan keburukan, Tuhan sudah bersihkan. Maka supaya bisa benar-benar menjadi bersih, kita harus mengisinya dengan kebaikan. Kita harus mengisinya dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sehingga akhirnya yang buruk itu keluar dari kehidupan kita. Dan hanya kebaikan memenuhi hidup kita. Dan yang ketiga, agar hati kita dipenuhi dengan kebaikan, memancarkan kehidupan, maka kita harus memegang teguh nilai-nilai firman Tuhan. Menerapkannya juga dalam kehidupan kita. Karena seperti yang dikatakan oleh penulis surat Yakobus, kalau seorang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, dia seperti bercermin, sekarang ingat, besok lupa. Karena itu Bapak penting bagi kita untuk berpegang teguh pada nilai-nilai firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kita. Sehingga itu bukan hanya memenuhi hati kita, tetapi itu juga akan mewujud nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pada akhirnya, orang akan melihat kehidupan kita dan mereka akan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Dia membersihkan, memurnikan hidup kita. Karena itu mari kita mulai menjaga hati kita dengan baik. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari. Lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Niscaya, hati kita akan memancarkan kehidupan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Dan biarlah firman ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami punya hati yang baik, hati yang murni, hati yang memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Kami juga memohon Tuhan berkenan menolong kami dalam menjalani keseharian kami. Tuhan yang tolong kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga. Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Tuhan juga tolong kami dalam menatap ke depan. Ada banyak rancangan harapan, berkenan Tuhan nyatakan kepada kami rancangan-Mu ya Bapa, sehingga biarlah yang terjadi dalam hidup kami adalah rancangan-Mu yang terbaik. Dan berikan kepada kami kerendahan hati untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah memulihkan. Kami pun juga berdoa untuk GKI Kutisari Indah, gereja milik Tuhan yang telah Tuhan dirikan dan pimpin hingga saat ini. Berkenan Tuhan terus menolong gereja-Mu, agar boleh terus bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, untuk kota Surabaya, berikan damai dan sukacita selalu, dan biarlah kami boleh menjadi lilin yang menerangi kota Surabaya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkenan Kami berkasih karunia, menolong bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau telah mendengar setiap doa kami. Dan saat ini hamba mohon, ulurkan tangan kasih-Mu dan berikanlah berkat-Mu. Bapa kasih Tuhan Allah yang Maha Pemurah, yang sudah menyucikan hidupmu. Dia akan memimpin menyertai kehidupanmu, menuntun engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati setiap kita.